Gaspol lagi bosku. Apps 54-55. Gadis desa istri CEO arogan. Ana diantar oleh Stefan ke kampus. Nanti kalau sudah selesai kabari, Mas akan jemput. Ucap Stefan sambil membukakan seatbelt Ana. Aku bisa pulang sendiri naik ojek ataupun taksi Mas, atau diantar via juga. Tidak, tidak. Mas akan jemput nanti. Balasnya tidak mau ditolak, dia tidak akan membiarkan istrinya pulang dengan orang lain termasuk taksi online. Apa Mas gak capek jika harus antar jemput aku? Mas kan kerja. Mas tidak akan capek jika untuk kamu Hani. Ucapnya sambil mengecup punggung tangan Ana. Tatapan mereka kini beradu saling mengunci. Hanya ada pancaran cinta di mata keduanya. Stefan mendekatkan wajahnya kemudian menempelkan B1 birnya dengan B1 bir Ana. B1 bir Ana sungguh manis membuat Stefan cahendu ingin terus mengecupnya. Masuklah, Stefan melepaskan kecupannya. Raut wajah Ana berubah seperti ada kekecewaan saat Stefan melepaskan B1 birnya, dan itu disadari oleh Stefan. Kenapa Hani? Kamu kecewa aku menyudahinya? Tanya Stefan dengan menaik turunkan alisnya. Apaan? Siapa juga kecewa? Rengut Ana tidak terima. Haha. Mas tahu hanya dari ekspresimu Hani. Stefan mencubit gemas pipi Ana. Jika lama Mas takut tak terkendali, atau kamu mau kita ke hotel? Goda Stefan tersenyum. Mas, apaan sih gak nyambung? Ana memukul lengan Stefan hingga membuat Stefan tertawa. Ya sudah aku pamit, Ana salim mengsatu punggung tangan suaminya dan dibalas Stefan dengan mengecup kening Ana. Ana masuk Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Stefan. Dan saat Ana sudah hilang dari pandangannya barulah ia menjalankan mobilnya menuju kantor. Sepanjang jalan ia tersenyum juga sambil bernyanyi mengikuti alunan lagu di mobilnya. Hanya 20 menit Stefan sampai di kantornya. Lah turun dari mobil dengan tersenyum, bahkan ia tersenyum saat para bawahan juga karyawannya menyapa. Sungguh pemandangan langka di kantornya. Semua pegawainya berbisik menceritakannya, namun ia tidak peduli karena hari ini suasana hatinya lagi baik. Lah sangat bahagia pernikahannya dengan Ana direstui oleh orang tuanya. Dan ia berencana akan menggelar resepsi pernikahan yang mewah untuknya dan Ana. Wow, ada yang lagi bahagia nih kayaknya. Ucap Andre yang baru saja datang ke dalam ruangan kerja Stefan. Ada apa? Gue bahagia banget hari ini. Jawab Stefan tersenyum. Wih, kenapa tuh? Stefan menghela nafas sejenak baru berbicara. Mama papa tahu hubungan gue dan Ana. Kami ketahuan saat tidur bersama. Terus. Mereka ngamuk dan gue ditampar sama mama. Sambung Stefan tersenyum. Lo digampar tapi lo senyum-senyum gini saraf lo emang. Andre menggeleng kacau. Gue belum selesai ngomong. Stefan melempar Andre dengan pulpen. Gue digampar karena mama pikir gue melecehkan Ana, namun setelah gue jelasin semuanya mereka merestui. Jelasnya lagi. Andre tersenyum bahagia untuk Stefan. Gue seneng akhirnya, Andre menghela nafas. Gue turut bahagia atas kebahagiaan lo Stef. Semoga rumah tangga kalian samawat terus hingga jannah. Amin, ya robbal alamin. Stefan mengaminkan. Dan kapan kalian akan go public? Secepatnya, gue mau adain resepsi pernikahan yang mewah. Sekalian gue akan mengumumkan ke seluruh dunia ini jika Ana adalah istri dari Stefan Mahendra. Ucapnya bangga. Di kampus, seperti yang dikatakan Stefan akan menjemput Ana,
kini ia sudah menunggu Ana di depan gerbang kampus. Matanya terus melihat ke arah gerbang menanti sang kekasih hati muncul. B1 birnya melengkung tersenyum saat Ana berjalan keluar melewati gerbang. Melihat mobil Stefan, Ana langsung menghampiri. "Assalamualaikum Mas." Ana salim mengsatu punggung tangan Stefan. "Waalaikumsalam sayang." Balasnya sambil mengecup kening Ana. Stefan langsung melajukan mobilnya untuk mengantar Ana pulang, baru setelahnya ia kembali lagi ke kantor. "Kita makan dulu ya," ajak Stefan. "Mas belum makan?" tanyanya dan Stefan hanya menggeleng. "Ya Allah Mas, udah jam berapa ini kok Mas belum makan?" Ana khawatir melihat jam di pergelangan tangannya sudah pukul 2:30 tapi Stefan belum makan siang. "Mas maunya makan sama kamu," jawab Stefan tersenyum menatap Ana, kemudian pandangannya kembali lagi fokus ke jalan. "Mas bisa sakit jika telat makan terus, jangan ulangi lagi ya," pinta Ana lirih. "Lia Hani, jangan sedih gitu dong." Stefan mengacak rambut Ana gemas. Saat mobil terus berjalan, pandangan Ana tertuju pada seorang wanita di sebuah toko bunga. La terus memandanginya sampai pandangannya menjauh karena mobil terus berjalan. Stefan melihat kemana arah mata Ana, ia tahu jika Ana sedang melihat Stella yang berada di toko itu. Stefan memarkirkan mobilnya di sebuah restoran seafood. La menggandeng Ana masuk ke dalam restoran, banyak mata yang memandang mereka, entah tatapan terpesona atau tatapan iri, hanya Tuhan yang tahu hati mereka. "Kamu mau pesan apa sayang?" tanya Stefan memberi buku menu untuk Ana lihat. Aku pesan kepiting saus padang, gurame asam manis sama minumnya es campur," ucap Ana dan dicatat oleh waitress-nya. "Saya pesan cumi bakar, sayur asam sama jus jeruk." Pesanan Stefan pun dicatat. "Mohon tunggu sebentar ya Pak, Bu." Waitress itu pun pergi. "Mas," Ana nampak ragu ingin bicara. Ada apa? Kenapa seperti ragu begitu?" tanya Stefan tahu jika Ana ragu ingin bicara, nampak jelas dari ekspresi wajah Ana. "Aku mau bicara soal Mbak Stella," ucap Ana pelan, ia takut Stefan marah jika membicarakan Stella. "Kenapa? Apa Stella mengusikku Hani?" Stefan berubah menjadi cemas, ia takut jika Stella akan mengganggu Ana. "Bukan Mas." Ana menghela nafas terlebih dahulu baru ia berucap. "Mas ingat waktu kaki aku terkilir?" tanyanya dan Stefan mengangguk. "Waktu itu aku nolongin mabak Stella yang hampir ketabrak, itu sebabnya kakiku terkilir." "Hani, kenapa kamu tidak bilang?" "Mas, jangan potong dulu pembicaraanku." Timpal Ana dan Stefan diam menanti apa yang akan dibicarakannya. "Mbak Stella sangat kacau Mas, dia ingin mengakhiri hidupnya, keluarganya hancur karena papanya bangkrut. Ia sangat frustasi tapi dengan aku memberikan nasihat ia bisa menerima akan takdirnya, ia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mas tolong maafkanlah Mbak Stella Mas, kasihan dia, apalagi ia sedang hamil sekarang. Mas bisa mengembalikan perusahaan papa Mbak Stella kan? Sayang, kenapa kamu masih peduli dengannya, bukankah dia selalu merendahkanmu? Sudah sepatutnya kita peduli pada sesama Mas, Allah saja Maha Pengasih, masa kita tidak bisa saling mengasihi sesama makhluknya? Hati kamu benar-benar baik sayang, Mas sangat beruntung memiliki bidadari sepertimu, ucap Stefan sambil mengacak rambut Ana. Mas tidak bisa mengembalikan perusahaannya tapi Mas akan bantu dengan cara lain, kamu tenang saja ya. Makasih ya Mas. Mas adalah suami terbaik. Balas Ana tersenyum bahagia. Apps 55.
Stella merasa tubuhnya sangat lelah karena banyaknya pembeli hari ini. Ia masih terus merangkai bunga-bunga pesanan kustomer. Keringat bercucuran di pelipisnya. "Stel, sepertinya kamu kelelahan. Istirahatlah sebentar, biar Mbak yang lanjutkan," ucap Mbak Sari. Mereka sama-sama sedang merangkai bunga. Pandangan Mbak Sari tertuju pada Stella yang nampak kelelahan juga wajahnya bercucuran keringat. "Gak apa Mbak, aku bisa kok," jawabnya merasa tidak enak jika harus beristirahat sedangkan Mbak Sari masih terus bekerja. "Udah gak apa-apa, istirahat dulu sana, jika sudah baikan baru balik lagi." Mbak Sari membawa Stella dalam ruangan khusus untuk beristirahat. Stella membaringkan tubuhnya yang serasa remuk, perut bagian bawahnya juga sakit, ia mengelus perutnya meringis. "Kamu yang kuat ya nak," gumamnya sambil mengelus perutnya yang masih rata. Merasa sudah lebih baik, ia kembali lagi membantu Mbak Sari. Dan akhirnya semua karangan bunga pesanan kustomer sudah selesai dan dijemput oleh kustomernya. Akhirnya selesai juga. Stella lega karena pekerjaan mereka sudah selesai. Karena banyaknya pembeli hari ini, mereka mendapatkan bonus dari Bunda Aish. Mereka juga mendapat tips dari beberapa pembeli tadi. Stella tersenyum mereka melihat uang di tangannya. Ini kali pertama ia mendapat uang dari hasil kerja kerasnya. Biasanya ia hanya menengadahkan tangan meminta pada orang tuanya, juga dari Stefan yang selalu memberinya. Stella pulang dengan membawa 2 kantong plastik berisi makanan. Sebelum pulang tadi ia mampir di supermarket membeli makanan juga beberapa keperluan untuknya juga mamanya. "Ini mah," Stella memberikan kantong belanjaannya pada mama. "Banyak sekali nak?" tanya mama sambil menatap Stella. "Lia mah, kebetulan aku dapat gaji juga bonus dari Bunda Aish karena ramai pembeli hari ini. Aku juga dapat tips dari pembeli tadi," jelasnya tersenyum. "Alhamdulillah. Makasih ya nak, kamu sudah bekerja keras." Mama meneteskan air mata sedih juga bahagianya. "Mama jangan bersedih. Semua akan baik-baik saja ma," balas Stella tersenyum. "Mana janji kamu mau membawa calon istri kamu ke mama?" Bunda Aish menagih janji Marcel yang katanya akan membawa calon istrinya di hadapan sang bunda. Bunda bikin kaget aja tahu gak, datang-datang langsung nagih janji. Marcel yang sedang berada di ruang kerjanya kaget karena kedatangan bundanya. "Jangan banyak basa-basi. Mana janjimu kamu kemarin?" "Oke, weekend aku akan bawa dia di hadapan Bunda." "Bunda tunggu, jika kau berbohong maka siap-siap Bunda akan nikahkan kamu dengan pilihan Bunda," ujar Bunda tegas kemudian pergi meninggalkan Marcel di ruang kerjanya. "Aish, Bunda ada-ada saja. Siapa coba cewek yang akan ku perkenalkan dengannya?" Marcel nampak berpikir mencari solusi. Bunda Aish menggerutu sendiri di dalam kamarnya. Ia sungguh tidak habis pikir dengan putranya itu. Masa sudah setua itu tidak mempunyai calon? Lah berpikir siapa gadis yang akan dijodohkan ia dengan Marcel. Ia mengingat setiap gadis anak dari teman-temannya tapi semua tidak masuk kriterianya. Pikirannya langsung tertuju pada satu gadis. Matanya berbinar membayangkannya. "Aha, bagaimana kalau aku jodohkan Marcel dengan Stella? Dia gadis yang cantik juga rajin." Monolognya seorang diri. B1 birnya melengkung tersenyum. Kehidupan anak ini berubah drastis. Ia tidak lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Ia cuma membantu Bikwati untuk memasak khusus untuk suami juga mertuanya. "Nyonya mau masak apa?" Bikwati bertanya. Ana melongo mendengarnya, panggilan yang begitu asing dan ia tidak menyukainya. "Bik, kenapa memanggilku seperti itu? Aku tidak suka mendengarnya." "Ya sekarang kan kamu majikan kami nah,
jadi seharusnya kami memanggil seperti itu, jika tidak nanti Tuan Stefan bakalan marah. Timpal teh Mina. Gak bik, teh. Aku gak suka mendengarnya, kalian tetap harus memanggilku seperti biasanya. Panggil Ana si gadis manis. Jika tidak aku gak mau bicara lagi sama Bibik dan Teh Mina. Ucap Ana dengan mengerucutkan bibirnya. Sungguh lucu ekspresi Ana seperti itu. Dan itu membuat Bikwati dan Teh Mina tertawa. Baiklah, kami akan tetap memanggilmu Ana si gadis manis kami. Sambung Bikwati tersenyum. Selesai memasak Ana bergabung untuk sarapan dengan suami juga mertuanya. Seperti biasa masakannya selalu dipuji oleh Mama Ingrid. Mereka semua makan dengan lahap karena masakan Ana memang sangat lezat. Kapan kalian akan mengadakan resepsi? Tanya Mama sambil mengusap bibirnya dengan tisu selesai sarapan. Ditanya seperti itu membuat Ana menoleh pada Stefan. Secepatnya Nyamah, aku ingin sih 2 minggu lagi jika bisa. Baiklah, Mama akan siapkan semuanya dalam 2 minggu, Mama sangat bersemangat mendengarnya. Kamu mau konsep pernikahan seperti apa nak? Sambung Mama. Aku tidak tahu mah. Jawab Ana gugup. Sayang, konsep pernikahan impian kamu seperti apa? Tanya Stefan lembut sambil menggenggam jemari Ana. Katakanlah, jangan merasa malu. Lia nak, pernikahan hanya sekali seumur hidup, jadi wujudkanlah impianmu itu. Timpal Papa. Lah tahu Ana merasa sungkan, jadi ia angkat bicara agar Ana tidak sungkan lagi. Tapi Mas Stefan sudah 2 kali menikah, balas Ana polos dan itu membuat Stefan tersedak minumannya. Mama dan Papa tertawa dengan ucapan polos yang keluar dari menantunya. Sayang, jangan begitu. Ucap Stefan lirih. Dulu aku pernah memimpikannya pernikahan seperti Princess Mas, di mana aku dibawa oleh pangeran berkuda putih. Jawab Ana malu. Baiklah, Mas akan wujudkan pernikahan ala Princess untuk Princess. Stefan mengecup punggung tangan Ana di depan orang tuanya. Wajah Ana memerah menahan malu saat Stefan mengecup tangannya di hadapan mertuanya. Mas, malu. Bisik Ana dengan wajah memerah. Kenapa malu? Mereka juga pernah muda sayang. Jawab Stefan tersenyum kemudian mengecup punggung tangan Ana lagi. Mama dan Papa tersenyum melihat pasangan suami istri di depannya. Sudah bucin sekarang ternyata. Ledek Mama Ingrid. Tapi Mama senang kamu bisa naklukin bongkahan es tua ini nak. Mama Ingrid tersenyum merekah. Selesai sarapan Ana pergi ke kampus dengan diantar Stefan. Lah benar-benar tidak membiarkan Ana pergi sendiri. Mas, nanti aku minta izin ketemu Mbak Stella ya. Ucapnya sambil menatap Stefan yang sedang mengemudikan mobil. Untuk apa? Aku mau memberitahu dia tentang hubungan kita Mas. Sayang, sebaiknya tidak perlu. Jika dia tidak senang dan mencelakaimu bagaimana? Mas, Mbak Stella sudah berubah Mas, dia tidak akan mencelakaiku. Jelasnya namun Stefan diam tidak menjawab. Boleh ya? Tanyanya lagi. Baiklah, tapi biar Mas yang antar. Ana mengangguk setuju jika harus diantar oleh Stefan.